Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bimtek Fasda, fasilitator daerah. Saya akan membawakan materi. Saya sendiri adalah Haja Susiana, sarjana ekonomi, sebagai Pasmas, fasilitator nasional BPOM Pusat. Ya. Tahun 2023 saya akan membawakan materi untuk Bimtek Fasda, fasilitator daerah. Materi kali ini adalah cara produksi pangan olahan yang baik, yaitu CPPOB, ya. Pangan yang dikehendaki konsumen, yaitu sesuai dengan selera konsumen, aman dikonsumsi, bermutu, dan halal. Masalah utama keamanan pangan apa itu? Yaitu pencemaran mikroba karena rendahnya kondisi higienis dan sanitasi. Cemaran kimia karena bahan baku yang sudah tercemar, penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan, penggunaan bahan tambahan atau BTP melebihi batas maksimal yang diizinkan. Intervensi diperlukan mengatasi masalah utama keamanan pangan yang sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Pangan aman adalah pangan yang bebas dari yaitu apa? Pencemaran biologi, pencemaran fisik, pencemaran kimia, dan yang diinginkan adalah bebas cemaran. Namanya apa? Food safety. Cemaran fisik. Pangan mungkin mengandung potongan kayu, pecahan kaca, potongan logam, potongan bagian tubuh serangga, kerikil, pasir, plastik, rambut, dan lain-lain. Berbahaya karena dapat melukai atau menutup jalan nafas dan pencernaan. Pencemaran biologis atau di sini mikroba, kuman. Contoh sumber pencemaran biologis, ya. Di sini air tercemar, serangga, hewan pengerat yaitu tikus, hewan peliharaan, peralatan yang kotor, tangan yang kotor, pangan mentah, dan sebagainya. Lanjutan cemaran biologis, ya, mikroba, kuman tadi, yaitu tanah, feses, dan air yang kotor mengandung mikroba. Pada tubuh manusia termasuk kulit, rambut, mulut, hidung, telinga terdapat mikroba. Mikroba dapat berpindah ketika orang bersin menyentuh suatu benda. Cemaran kimia. Pangan mungkin mengandung bahan kimia seperti pestisida, bahan pembersih, cat, minyak, lumas, logam berat, racun alami, BTP melebihi batas yang diizinkan. Bahan berbahaya dilarang untuk pangan seperti apa? Formalin, boraks, pewarna tekstil.
cemaran dari bahan kemasan pangan, migrasi ya, atau migrasi dan lain-lain. Definisinya adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar aman, bermutu, layak untuk dikonsumsi, antara lain dengan cara A. Mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia, dan lain. Mematikan atau mencegah hidupnya zat remik patogen, mengendalikan proses produksi tadi ya, merencanakan penerapan CPPB, IRT, merencanakan ya persyaratan CPPB, IRT terdiri atas 4 tingkatan pangan IRT dengan rincian sebagai berikut. Persyaratan harus shall ya, persyaratan seharusnya shall, persyaratan sebaiknya may, atau persyaratan dapat can. Level persyaratan harus adalah persyaratan yang mengindikasikan apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi keamanan produk secara langsung atau merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi dan dalam inspeksi dinyatakan sebagai ketidaksesuaian kritis. Kedua, persyaratan seharusnya adalah persyaratan yang mengindikasikan apabila tidak dipenuhi mempunyai potensi mempengaruhi keamanan produk dan dalam inspeksi dinyatakan sebagai ketidaksesuaian serius. Pernyataan sebaiknya adalah pernyataan yang mengindikasikan apabila tidak dipenuhi mempunyai potensi mempengaruhi efisiensi pengendalian keamanan produk dan dalam inspeksi dinyatakan sebagai ketidaksesuaian mayor. Persyaratan dapat ya adalah persyaratan mengindikasikan apabila tidak dipenuhi mempunyai potensi mempengaruhi mutu wholesomeness produk dan dalam inspeksi dinyatakan sebagai ketidaksesuaian minor ya. Bagian-bagian dalam CPPOB. A. Lokasi dan lingkungan produksi. B. Bangunan dan fasilitas. C. Peralatan produksi. D. Suplai air, sarana penyajian air. E. Fasilitas dan kegiatan higienis sanitasi. F. Kesehatan higienis karyawan. G. Pemeliharaan program higienis sanitasi. H. Penyimpanan. E. Pengendalian proses, pelabelan pangan, pengawasan dan penanggung jawab. L. Penarikan produk. M. Pencatatan dokumentasi. N. Pelatihan karyawan. Lokasi dan lingkungan produksi. Penetapan lokasi produksi harus ditetapkan dulu. Pertimbangan peluang pencemaran dan tindakan pencegahannya. Yang perlu diperhatikan, dijaga tetap bersih, bebas sampah, bau, asap kotor.
kotoran, debu. Tempat sampah tertutup, jalan tidak berdebu, selokan berfungsi dengan baik. Lokasi produksi, ya, pabrik pangan, ya, ini harus jauh dari apa? Satu, sumber pencemaran, ya, di sini jauh dari sumber pencemaran. Satu, sumber polusi, tempat pembuangan akhir, perumahan padat atau kumuh, gitu. Ya, 1, 2, 3-nya ya. Sekarang kemudian lingkungan produksi. Bagaimana lingkungannya? Ketika kita punya produksi, ya, atau kita saat terjun ke lapangan, ya, selokan berfungsi dengan baik. Tempat sampah tertutup, lingkungan bersih, tidak berdebu. Nah, di sini kalau dia selokan kotor itu salah, kalau selokan bersih, ya, tidak ada air mengenang, ya, itu berarti betul, benar. Bangunan dan fasilitas, ya, bangunan ruangan produksi harus bagus, dalam arti bersih, bisa desain dan tata letak, lantai, dinding atau pemisah ruangan, langit-langit, pintu, jendela, lubang angin, ventilasi, ya, permukaan tempat kerja, penggunaan bahan gelas atau glass, lampu di ruangan produksi berpenutup. Nah, ini kalau fasilitas IRTP, kelengkapan ruang produksi, tempat penyimpanan, peralatan produksi, persyaratan bahan peralatan produksi, tata letak peralatan produksi, pengawasan dan pemantauan peralatan produksi, bahan perlengkapan alat ukur, timbangan, terkalibrasi. Tata letak yaitu saat bahan dasar atau bahan jadi itu mesinnya diletakkan di, misalnya ini, ya, diletakkan alur produksinya, bahan baku keluar masuk itu tertata. Bagaimana bahan dasar masuk, bahan jadi keluar, harus sesuai dengan alur proses produksi. Ruang produksi, langit-langit harus bersih, permukaan dinding licin mudah dibersihkan, lantai kedap air mudah dibersihkan tidak licin, jendela dilengkapi kawat kasar, permukaan alat tempat kerja bersih, halus, tidak berkarat, kedap air tidak mencemari pangan. Fasilitas ruangan produksi, wastafel, itu, ya, kalau kotor, ya, nggak boleh, harusnya bersih, ya, ada apa peringatan, misalnya jagalah kebersihan, terus ada sabun, lap bersih, terus wajib cuci tangan sebelum bekerja, setelah dari toilet. Bahan dan alat kebersihan, sanitasi, perhatikan di tempat terpisah, ya, ini, ya. Tempat sampah berpenutup dalam pabrik, ya, harus punya tutup sampahnya itu. Terus loker ganti karyawan, ya, ruang ganti harus terpisah. Suplai air
atau sarana penyediaan air. Yang perlu diperhatikan dalam penyediaan air itu jumlah sesuai kebutuhan, memenuhi persyaratan air bersih, kan, air ya. Yang dibutuhkan apa? Sumber, perpipaan pembawa, tempat penampungan air, peralatan pengolahan air, hasil analisa air secara berkala, fasilitas dan kegiatan higienis dan sanitasi. Fasilitas higienis dan sanitasi itu sarana pembersihan dan pencucian, sarana higienis karyawan, sarana cuci tangan, sarana toilet, sarana pembuangan air dan limbah. Kegiatan higienis dan sanitasi. Kesehatan dan higienis karyawan. Ya. Fokus peluang pencemaran dari karyawan. Itu pencemaran disengaja atau tidak disengaja harus dibedakan. Cross contamination. Fokus perhatian yaitu kesehatan karyawan, kebersihan karyawan, perilaku karyawan. Pelatihan dan pembinaan karyawan harus dibina. Pengawasan perilaku karyawan juga. Kesehatan karyawan, pengolah makanan itu karyawan itu harus diperiksa kesehatannya. Apakah itu flu, pilek, tifus, sakit kulit, sakit menular, ispa dan lain sebagainya. Itu harus dicek, harus dibawa ke rumah sakit kalau sakit kan. Nah, kebersihan karyawan dari kuku, terus rambut ya harus ditutup gitu ya. Jangan berjenggot, jenggotnya pada jatuh ke makanan yang diolah, akhirnya apa jadinya? Pencemaran. Perlu adanya pemeriksaan rutin karyawan. Perilaku karyawan ya, pakaian kerja lengkap dipakai dengan benar, penutup kepala, masker ya. Terus cuci tangan yang benar sebelum bekerja dan sesudah dari toilet. Ya, tidak boleh bercakap-cakap saat bekerja. Ya, bersin harus menjauh dari saat bekerja. Keluar ruangan atau pokoknya biar produk yang dikerjakan tadi ya, produk olahan makanan tadi tidak terkena virus ya. Bersin. Dilarang merokok atau makan atau minum di dalam ruangan kerja, harus terpisah kalau mau makan mau minum. Perlu pengawasan perilaku karyawan, diadakan pelatihan, pembinaan, pemeliharaan dan program higienisasi, higienis dan sanitasi. Yaitu pemeliharaan program higienis sanitasi, fokus menghindari pencemaran dan penurunan mutu produk, pemeliharaan dan pembersihan produksi pembersihan dan sanitasi, program pengendalian hama, mencegah pemasangan perangkap, menghindari sarang hama, pemberantasan hama, penanganan sampah limbah sisa produksi itu padat, cair, gas, sarana pembersihan peralatan harus bersih, dicuci, kalau udah selesai dicuci bersih gitu ya. Program pengendalian hama
menutup akses masuknya tikus atau serangga, ditutup ya. Terus dikasih sarang pencegahan tikus, serangga, pintu masuk ke area produksi tuh tutup. Penyimpanan ya, ini ya gudang bahan baku ya, tempat terpisah, bersih, rapi, tidak menyentuh lantai dan dinding ya. Bahan baku itu tidak menyentuh lantai, juga tidak menempel dinding. Perhatikan suhu penyimpanan. Penyimpanan dingin agar suhu produk akhir tetap di 18 derajat Celcius. FIFO ya, FIFO ya. Barang yang masuk dulu keluar terlebih dulu. Kalau FIFO, barang yang kadaluarsa lebih dulu keluar terlebih dulu. Harus ada identitas dan dokumentasi. Pengendalian proses produksi, penetapan persyaratan spesifikasi bahan baku, persyaratan air, komposisi formulasi bahan, jenis ukuran, spesifikasi kemasan, deskripsi produk. Perlu diperhatikan prosedur tertulis, ketepatan penimbangan BTP, cukupan waktu penggorengan, pemanggangan, sehingga dipastikan bagian dalam produk itu matang. Pengawasan dan pemantauan proses, prosedur penanganan bila terjadi penyimpangan, penanganan bila terjadi penyimpangan produk selama diproduksi, tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal dan najis. Pengendalian proses produksi, catatan cek pelabelan, penting dokumentasi, spesifikasi bahan baku, BTP, bahan penolong ya, persyaratan bahan, persyaratan air, dokumen analisa air, komposisi dan formulasi, catatan formula baku, cara produksi baku, catatan proses produksi, jenis ukuran kemasan, spesifikasi bahan kemasan, catatan cek pelabelan, keterangan produk lengkap. Pelabelan pangan, label harus jelas dan informatif. Perkab POM nomor 31 tahun 2018. Label pangan sekurang-kurangnya memuat: 1. Nama produk sesuai dengan jenis pangan. 2. Daftar bahan dan komposisi yang digunakan. 3. Berat bersih atau isi bersih. 4. Nama dan alamat. 5. Halal bagi yang dipersyaratkan. Tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, asal usul bahan pangan tertentu. Label tidak boleh mencantumkan klaim kesehatan dan klaim gizi. Pengawasan oleh penanggung jawab. 1. Penanggung jawab agar konsisten dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, mempunyai pengetahuan higienis dan sanitasi pangan serta proses produksi yang ditanganinya, yaitu memiliki sertifikat PKP.
Kedua, pengawasan dilakukan secara rutin. Pengawasan bahan, pengawasan proses. Ketiga, melakukan tindakan koreksi, pengendalian terhadap penyimpangan. Penarikan produk. Apabila terjadi ketidaksesuaian produk yang membahayakan bagi kesehatan konsumen, maka pemilik IRTP harus satu, menarik produknya dari peredaran. Dua, menghentikan produksinya. Ketiga, menarik produk lain yang kondisinya sama dengan produk penyebab bahaya. 4. Melaporkannya ke pemerintah kabupaten atau kota dan balai besar atau balai POM setempat. 5. Memusnahkan produknya jika terbukti berbahaya bagi konsumen yang disaksikan DFI. 6. Penanggung jawab mempersiapkan prosedur penarikan produk pangan, pencatatan dan dokumentasi. Tujuan mampu telusur, terdiri dari penerimaan PP, BTP, bahan penolong, produk akhir, distribusi, penyimpanan, pembersihan, sanitasi, pengendalian hama, kesehatan karyawan, pelatihan, distribusi, penarikan produk. Disimpan 2 kali umur simpan produk, dijaga tetap akurat dan mutakhir. Pelatihan karyawan. 1. Pemilik atau penanggung jawab harus mengikuti penyuluhan CPPBIRT. 2. Pemilik atau penanggung jawab menerapkan dan mengajarkannya kepada karyawan. Produk akhir. Persyaratan produk akhir harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi pangan. Penanganan produk akhir harus ditangani secara tepat untuk meminimalisasi terjadinya penurunan mutu dan kontaminasi. Temuan berulang pengawasan PIRT ya, dari kritis ya ke level TMK. Poin 1,25 KR IRTP tidak memiliki catatan menggunakan bahan baku yang sudah rusak, bahan berbahaya, bahan pangannya tidak sesuai dengan persyaratan penggunaannya. Poin J 30 KR, label pangan tidak mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, isi bersih, nama, alamat IRTP, masa kadaluarsa, kode produksi, nomor PIRT. Poin J 31 KR, label mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi. Poin N 37 KR IRTP tidak memiliki program pelatihan keamanan pangan untuk karyawan. Contoh UMKM yang tidak menerapkan CPPOB. Nah, ini. Jadi tempatnya kotor. Ya. Orang kerja tidak beralas kaki, tidak memakai baju saat kerja, terus menjemur di atas kolam nih ya, kolam apa ini, kolam ikan yang tidak higienis. Terus
tempatnya dapurnya kotor, temboknya kotor kan. Terus langit-langitnya tidak dibersihkan, banyak ini ya serangganya gitu kan. Terus ini yang kerja tidak memakai tutup kepala, terus tidak memakai masker, tidak memakai sarung tangan saat kerja ya kan. Di mana itu di jalan-jalan itu kan jualannya ya, campur-campur keringatnya sambil membuat produk, sambil ngobrol ya kan, batuk-batuk, bahkan bersin. Itu harus ditutup pakai masker, pakai tutup kepala ya rambutnya, terus tangannya pakai sarung tangan. Juga kondisi karyawan itu sehat, terutama juga pakai baju ya, kalau tetesan ini ya keringat gitu ya ke makanan. Jadi memakai tempat-tempat yang bersih ya, yang higienis, bukan membuat ini ya, membuat tempe diinjak-injak pakai kaki gitu kan, pakai kaki untuk membuat makanan, pakai kaki diinjak-injak, itu kan tidak sesuai higienis ya, tidak higienis. Kegiatan monitoring dan tindakan perbaikan pelaksanaan penerapan CPPB IRT. Kegiatan dapat berupa monitoringnya berupa audit internal secara periodik. Perlu dilakukan dengan tujuan untuk dapat melihat kesesuaian antara praktek dan persyaratan CPPB IRT di IRTP secara keseluruhan. Penutup, implementasi CPPB IRT oleh IRTP secara konsisten diharapkan dapat mendukung tersedianya pangan yang baik dan aman bagi masyarakat Indonesia. Penerapan CPPB IRT juga diharapkan dapat memberikan dampak yang nyata pada perkembangan IRTP di Indonesia, yaitu semakin maju dan kompetitif. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat semua. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Jangan lupa ya like dan subscribe ya channel saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.